wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan saya Atira Purnama sebagai moderator. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai koperasi. Koperasi yang kami ambil yaitu koperasi simpan pinjam yang bernama Ceris Abadi dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia SE. Kemudian pada materi kali ini akan dibawakan oleh Legista Media Astuti, Sri Wahyuni Ningsi, Rizka Mehesa Ayu, Hasnawiyah, Indah Cahya Kamila, dan saya sendiri Atira Purnama. Koperasi ialah gerakan ekonomi berbasis kekeluargaan dengan mengutamakan kerjasama untuk kesejahteraan bersama dan pembangunan perekonomian bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama demi memenuhi kebutuhan bersama, menggunakan prinsip gotong royong, demokrat, dan keadilan. Adapun koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ialah lembaga keuangan milik anggota dengan menyediakan layanan simpanan dan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan finansial anggota melalui gotong royong. Keuntungan dibagi secara adil melalui SHU atau sisa hasil usaha. Visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Ceris Abadi. Adapun visi kami yaitu terwujudnya koperasi simpan pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia. Adapun misi kami yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan masyarakat, yang kedua mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten dalam pengelolaan koperasi. Yang ketiga, menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat, dan yang keempat, menciptakan situasi yang kondusif untuk mendukung kinerja koperasi. Kebutuhan masyarakat pedesaan. Yang pertama yaitu kebutuhan modal usaha, di mana masyarakat petani, nelayan membutuhkan dana untuk membeli alat dan bahan baku usaha, tetapi sulit untuk peminjaman uang di bank karena tidak cukupnya jaminan. Yang kedua yaitu kebutuhan pelayanan kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat membutuhkan dana untuk pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan mendadak lainnya. Ketiga itu kebutuhan penyimpanan dana, di mana warga pedesaan belum memiliki akses ke rekening dan layanan penyimpanan uang yang aman. Kemudian, kebutuhan masyarakat di perkotaan. Yang pertama, kebutuhan pembiayaan mikro. Masyarakat dengan gaji yang tidak tetap cenderung memilih pinjaman mikro untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, kebutuhan akses keuangan yang lebih mudah dan cepat. Warga yang merasa membutuhkan dana yang mendesak seringkali kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal yang memiliki akses yang rumit dan administrasi yang panjang. Kemudian yang terakhir, kebutuhan layanan akses keuangan yang berbasis komunitas. Warga yang merasa tidak dilayani dengan baik oleh lembaga keuangan besar seringkali lebih tertarik kepada lembaga koperasi karena merasa lebih mendekati atau memahami kondisi keuangan lokal. Selanjutnya, mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan dengan keberadaan koperasi. Yang pertama, masalah akses pembiayaan. Banyak anggota masyarakat, apalagi di daerah pedesaan dan memiliki usaha kecil, mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, hadirnya koperasi simpan pinjam ini dapat memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah dan lebih ringan. Yang kedua, ada masalah tingginya bunga pinjaman. Bunga pinjaman pada lembaga keuangan formal dan rentenir cenderung lebih tinggi. Nah, hadirnya koperasi simpan pinjam dengan berpegang pada prinsip koperasi dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Dan yang ketiga, masalah penyimpanan dana yang tidak aman. Sebagian besar masyarakat di pedesaan tidak memiliki tempat yang cukup aman untuk menyimpan uang mereka. Nah, hadirnya koperasi simpan pinjam ini dapat menyediakan layanan penyimpanan uang yang lebih aman dan menyediakan bunga untuk para penyimpan. Kemudian selanjutnya yaitu masalah ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang tinggal di pedesaan atau di wilayah terpencil yang memiliki batas keuangan yang terbatas seringkali terjebak dalam pinjaman praktik rentenir yang memiliki bunga sangat tinggi. Maka dengan adanya koperasi simpan pinjam, ia dapat menghindari rentenir dan memberikan keuangan yang lebih berkeadilan.
Kemudian masalah kurangnya pengetahuan dan literasi keuangan. Masyarakat seringkali kurang pengetahuan tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan dan usaha. Dengan adanya koperasi simpan pinjam dapat mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan termasuk pinjaman dan investasi. Kemudian yang terakhir yaitu masalah ketidakpastian pendapatan. Bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki penghasilan tetap, seringkali kesusahan dalam meminjam uang di bank. Maka dengan itu, koperasi simpan pinjam dapat memberikan layanan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan anggotanya. Adapun kesimpulan dari video kita kali ini yaitu koperasi simpan pinjam memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau serta mempromosikan prinsip gotong royong dalam perekonomian. Melalui koperasi simpan pinjam, anggota dapat meminjam dan menabung dengan aman serta meminjam dana dengan bunga yang lebih rendah dibanding dengan lembaga lain. Sekian dari video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.